Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bais Mirusatun dengan NIM A1A022058 dari kelas B Program Studi ISP semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang penulisan makalah ini adalah saat ini Indonesia masih mengalami krisis multidimensi yang masih menggoncang kehidupan kita. Sebagai salah satu contoh masalah utama dari kasus besar ini ada ancaman disintegrasi bangsa yang hingga saat ini masih belum reda. Kesadaran akan pentingnya kerukunan antar agama, suku, ras, dan budaya harus diwujudkan melalui pemahaman integrasi nasional. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama untuk mengetahui pentingnya integrasi nasional, untuk mengetahui pengertian integrasi nasional, dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan faktor pembentuk integrasi nasional. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pembahasan kali ini ada 5 indikator dari pembahasan kita. Yang pertama, kebinekaan Tunggal Ika. Yang kedua, pentingnya konsep integrasi nasional. Yang ketiga, faktor penghambat dan faktor pembentuk integrasi nasional. Dan yang keempat adalah tantangan dan hambatan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dan yang kelima adalah peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indikator yang pertama adalah kebinekaan Tunggal Ika. Kebinekaan adalah realitas bangsa Indonesia yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Mengapa? Karena sudah pasti negara kita adalah negara kepulauan yang di dalamnya terdapat perbedaan suku, ras, etnis. Oleh karena itu, kebinekaan harus dimaknai oleh masyarakat Indonesia melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. Artinya, perbedaan suku, etnis, religi itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah bangsa Indonesia. Selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menurut tim Kemendikbud ada beberapa alat-alat pemersatu bangsa Indonesia. Yang pertama, Dasar Negara Pancasila, lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, dan bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah pentingnya konsep integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata. Yang pertama, integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, yang artinya menyatupadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam KBBI, integrasi berarti pembaruan mengenai satu kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa. Sehingga dapat disimpulkan, integrasi nasional bangsa Indonesia adalah hasrat atau kesadaran untuk bersatu menjadi suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional. Yang kedua, syarat integrasi. Apa sih syarat keberhasilan integrasi di suatu negara? Syarat keberhasilan integrasi di suatu negara antara lain, yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa sudah saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dijadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial.
Selanjutnya, pembahasan yang kecil adalah faktor pembentuk dan faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, faktor pembentuk integrasi nasional. Apa sih faktor pembentuk integrasi nasional? Faktor pembentuk integrasi nasional antara lain yang pertama, tersedianya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, adanya persamaan kepribadian dan pandangan hidup yang sama yaitu Pancasila. Dan yang kedua adalah faktor penghambat integrasi nasional. Adapun faktor penghambat integrasi nasional yang pertama adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Selanjutnya kita ke bagian D, yaitu tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan tetap bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi. Salah satu bentuknya yaitu konflik perbatasan dan pelanggaran wilayah lain sebagainya. Selanjutnya kita sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa antara lain yang pertama adalah kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, pengertian bela negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam melaksanakan upaya pembelaan negara. Yang ketiga, dasar hukum bela negara. Ada beberapa dasar hukum dalam bela negara. Salah duanya yang saya sebutkan adalah TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang keempat adalah kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Pasti upaya dalam melakukan bela negara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga adalah pengabdian terhadap Tentara Nasional Republik Indonesia. Yang keempat, pengabdian terhadap profesi dan keahlian masing-masing. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau yang dibatasi oleh laut dan selat. Itu sebabnya Indonesia juga memiliki keberagaman etnis dan budaya. Hal tersebut juga kita ketahui sebagai salah satu keunggulan dan keindahan bangsa. Namun hal itu juga tentunya memiliki konsekuensi tersendiri bagi Indonesia, yakni kemungkinan terjadinya perpecahan yang menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari kesatuan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran dan upaya menjaga integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.